Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 8, 4, 5, dan 6? Ketemu lagi ya sama Bu Dwi. Akhirnya kita bisa belajar lagi. Ibu akan melanjutkan pembelajaran IPA yang telah waktu itu digantikan sementara oleh Pak Zul tentang cahaya. Kalian udah belajar tentang cahaya, kemudian pembentukan bayangan pada cermin. Nah, di sini Ibu akan lanjutkan dengan masalah perhitungan yang ada pada cermin atau dikenal dengan persamaan pada cermin. Baik, langsung saja ya kita mulai. Sebelum masuk ke persamaan atau rumus-rumus, kita perlu tahu dulu bagaimana sih bentuk dari cermin cekung. Mungkin ini refresh dari yang kemarin kalian pernah baca. Bentuknya ini hadap depannya seperti ini. Ini sisi depan. Ini sisi belakang cermin. Seperti itu, sisi belakang cermin. Kemudian ada yang namanya titik fokus atau di sini disingkat F. Fokus. Fokus pada cermin tersebut. Atau kalau di soal suka dibilang titik api. Kemudian ada titik O yang merupakan pusat cermin. Titik O di sini pusat. Oke, kemudian ada titik M yang disebut dengan titik kelengkungan. Nah, selain itu, ada juga dikenal ruang-ruang. Antara titik O dengan titik F disebut ruang 1. Antara F dan M disebut ruang 2. Di belakang M, ruang 3 sampai tak hingga, minus tak hingga, ya. Dan ini yang di belakang cermin adalah ruang 4. Ya, ke belakang itu masih dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya, masih jauh. Kemudian jaraknya bagaimana, Bu? Nah, untuk jarak fokus misalnya ya, diketahui di soal misalnya jarak titik fokus adalah 10 cm. Maka jarak titik M dengan F juga 10 cm atau 2 kali F. Seperti itu. Kalau diketahui jarak fokus atau jarak kelengkungan cermin adalah 20 cm dari pusat cermin. Berarti berapa fokusnya? Fokusnya adalah sejauh 10 cm. Seperti itu ya. Jadi dikenal dengan ruang-ruang. Selanjutnya, rumus yang akan kita pakai ada dua. Yang pertama, persamaan 1/F sama dengan 1/S per 1/S ditambah 1/S aksen. Apa sih F? F itu jarak fokus. Kalau tadi soalnya fokus 10, berarti kita tulisnya 1/10 di gambarnya tadi ya. Seperti itu. 1/S, S itu jarak benda ke cermin. Terus S aksen jarak bayangan. Ya, seperti itu. Kemudian ada rumus perbesaran. Rumus perbesaran H aksen, M itu magnification atau perbesaran. H aksen tinggi benda. H aksen tinggi bayangan, per tinggi benda, atau juga bisa pakai rumus yang ini. S aksen itu jarak benda, jarak bayangan, Jadi kalau yang ada aksennya nih, aksen nih ya, kutip 1, itu artinya punya bayangan. Sementara kalau nggak aksen, seperti ini S, berarti ini jarak bayangan. Jarak benda, ketukar terus. Ini jarak bayangan. Seperti itu ya, rumusnya yang kita gunakan ada 2. Kalau ibu kecepatan kalian bisa di replay ya. Lanjut, kita juga harus tahu dulu sifat bayangan pada cermin cekung. Jadi kalau bendanya di ruang 1, nah tadi misalnya nih ya, ini ada titik F, ada titik M, di sini ada titik O. Nah, masih ingat nggak? Ini ruang 1, ini ruang 2, di belakang M ruang 3, di belakang cermin ruang 4. Ya. Nah, seperti itu. Jika bendanya di ruang 1, maka letak bayangannya ada di ruang 4. Atau dengan kata lain, kalau 1 tambah 4 itu dijumlah selalu 5. Jadi kalau di sini, ruang 1 itu adalah bendanya, otomatis bayangannya selalu di ruang 4. Kalau bendanya di ruang 2, mana sih ruang 2? Ini. Bendanya di ruang 2. Otomatis bayangannya akan di ruang 3 di sini. Terus kalau bendanya di ruang 3 gimana, Bu? Supaya jadi 5, ini kan supaya jadi 5, maka bayangannya pasti di ruang 2. Sementara kalau ada benda di titik F, titik fokus nih, pas di sini, maka bayangannya
tak hingga. Ya, begitu juga dengan kalau ada di titik 2 kali F, ada di M. Nah, ini maka jarak bayangannya ya di situ juga. R sama dengan 2F. Ya. Nah, sekarang untuk kalimat keterangannya kita bisa lihat dari mana, Bu? Gampang. Kalau dari ruang 1 menjadi ruang 4 itu kan jadi lebih besar 1 ke 4, maka sifatnya diperbesar. Dari ruang 2 ke 3, ini 2 sama 3 jadi lebih besar kan, maka diperbesar. Tapi kalau ini awalnya bendanya di ruang 3, terus bayangannya di ruang 2, maka jadi diperkecil dari 3 ke 2, gitu ya. Kalau yang ini tidak terbentuk bayangan, kemudian kalau yang ini sama-sama di 2F, sama-sama di R, berarti akan sama besar. Oke. Kemudian mengenai mayanya, Bu, maya dan nyatanya gimana? Oke. Kalau bayangan ada di ruang 4 di sini, nah di sini ya, maka jatuhnya maya. Tapi kalau bayangannya di sini di ruang 1, 2, dan 3, nah, maka bayangannya nyata, gitu ya. Nah, ini kan bayangannya di ruang 4. Nah, ini di ruang 4, berarti maya. Sisanya di ruang depan cermin nyata. Nah, kalau maya itu temannya pasti tegak. Nah, tegak itu begini. Tapi kalau di depan cermin nyata itu temennya pasti sifatnya terbalik. Ya, nyata ini selalu ditemenin sama terbalik. Tapi kalau maya sama tegak. Kalau terbalik kayak gini. Seperti itu ya. Nah, nyata selalu ditemenin sama terbalik. Ini sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Kalian bisa ulang lagi kalau Ibu kecepatan. Lanjut. Nah, contoh soal. Kita lihat, sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Kita gambar dulu cermin cekungnya. Atau kita diketahui dulu deh. Diketahui. Benda. Hitam aja deh biar jelas. Diketahui. Yang diketahui adalah sebuah benda 10 cm di depan cermin cekung. Benda. Ini jarak benda berarti S. Tadi kan 10 cm. Jika fokus cermin 6 cm berarti F. Gitu ya, tadi 6 cm. Pertanyaannya, jarak bayangan dan sifat bayangan. Jarak itu S. Jaraknya siapa? Oh, jaraknya bayangan, berarti S aksen. Kalau ini kan jarak benda, ya. Oke, jawab. Kita ingat tadi kita punya rumus, kita lihat lagi. Nah, kita punya rumus ini. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Kita masukkan ke soalnya. Di sini 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Seperti itu. Nah, kita coba gambar dulu kalau pengen lihat supaya lebih jelas. Oke, ini titik F tadi, ini titik M, ini ruangan 1, ini ruangan 2, ini ruangan 3, dan di sini di belakang cermin ruangan 4. Fokusnya 6 cm. Nah, di sini nih, jarak dari sini ke sini 6 cm. Benda diletakkan 10 cm, berarti kalau ke sini lagi kan 12 ya. M itu kan sama dengan 2F, di sini panjangnya. Nah, berarti kalau 10 cm kira-kira bendanya di sini deh. Nah, ini benda nih. Benda kok meletot. Oke. Bendanya 10 cm. Ini ya, di sini ya. Ini berarti 4 cm kan dari sini ke sini, atau boleh Ibu garis tarik dari sini. Ah, ini 10 cm bendanya. Itu ya. Berapa jarak bayangan? Mari kita hitung. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya. 1/F, F-nya berapa? 6, berarti 1/6 sama dengan 1/S, S-nya berapa? 10 tambah 1/S aksen. Nah, sekarang kita cari 1/F aksennya. Geser ke sana. Dipindahin ruang. 1/6 dikurangi 1/10 sama dengan 1/S aksen, gitu kan? Berarti ini samain dulu. Penyebutnya 30 bagi 6. 30 bagi 6, 5 kali 1, 5 dikurangi 30 dibagi 10, 3 dikali 1, 3 sama dengan 1/S aksen. Lagi ke sini lanjut. Lanjut ke sini, 5 kurang 3 itu 2/30 sama dengan 1/S aksen. Jadi S aksennya berapa? Dibalik ya.
Jadi S aksen sama dengan dibalik. Ya kan, S aksen per 1 sama dengan 30 per 2. Ya, sehingga kita punya jawaban S aksen sama dengan 15 cm. Berarti jaraknya adalah 15 cm. Kemudian sifat bayangannya kita lihat. Tadi dia bendanya di ruang berapa? Nih 10 cm, benda di ruang 2. Berarti bayangan akan di ruang 3. Ingat 2 tambah berapa supaya jadi 5? Di ruang 3. Sifatnya diperbesar nggak? Dari 2 jadi 3 itu kan diperbesar. Berarti diperbesar. Ini di depan cermin apa di belakang cermin ya? Posisinya nih depan cermin, kalau yang ini belakang cermin. Karena di depan cermin pasti nyata sifatnya. Temannya nyata adalah selalu terbalik seperti itu. Jadi ini sifat bayangannya. Ini jarak bayangannya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.